Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ahmaduhu subhanahu hamda 'abdin nazara rabbahu 'amma yakumudz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala dhatil Muhammadiyah allati fadil hadiyah samtis samail asrar wa madhlil anwar wa markazi madad jalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kana qarnu khairal qurun wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum bi sunnatihi mutamassikun. Amma ba'du fa ya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم. الحديث عن أنس أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قاحت استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا إنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا قال ويسقون. رواه البخاري. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, Jumat yang berkah ini, Sayyidul Ayam yang berkah ini, marilah senantiasa kita memupuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran sudah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bernafas, bisa berkumpul dengan keluarga. Tentunya siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sholat Jumat di Yayasan Masjid Baitul Amdi yang tercintai. Patut kiranya kita bersyukur bahwa kita masih berikan kesempatan bernafas. Sebaiknya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Karena kalau manusia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa menolaknya. Siapapun itu orangnya, siapapun penguasanya, kalau memang Allah sudah berkehendak, tidak mungkin manusia akan mampu untuk menolaknya. Tapi apabila Allah berkehendak, siapapun bentuknya manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dan sangat tidak mungkin, pasti akan tidak bisa menolaknya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan yang Jumat ini kami akan menyampaikan terkusup bab wasilah, yang mana wasilah tersebut mungkin kita setiap hari bahkan sering kita lakukan. Secara konteks bahasa, kultur ittikhadhu al-wasilah
li bulughil ghayah, dharuratun fitriyatun, wa tahillu al-wasilah bihilli ghayatiha, wa tahrumu bi hurmatiha. Wasilah secara konteks bahasa mengambil sesuatu tujuan supaya tujuan kita bisa tercapai. Akan tetapi wasilah nanti juga bisa menjadi haram, juga nanti bisa menjadi halal. Contoh, kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan telinga, kita diberikan kaki. Kalau mata kita untuk hal-hal yang baik, terkhususnya membaca Al-Quran, melihat wajah para ulama, orang alim, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tentunya wasilah melihat tersebut kita hukumnya halal. Akan tetapi kalau kita kerjakan mata yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat hal maksiat, melihat hal-hal yang tidak diinginkan, melihat sesuatu yang bisa merubah diri kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana semestinya halal nanti bisa berubah menjadi haram. Kita diberikan mulut oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk berzikir, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah yang bagus, dan tidak pernah berdusta kepada orang lain, membaca Al-Quran, membaca hadis, semuanya hal yang kebaikan. Tentunya wasilah tersebut akan menjadi halal. Kalau memang kita lakukan lidah kita, mulut kita untuk berdusta kepada orang lain, mengucapkan kalimah-kalimah yang kurang pantas, mengucapkan hal-hal sesuatu yang kurang berkenan sampai menyakiti hati saudara kita, tentunya wasilah atau mulut atau lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semestinya untuk kebaikan, kita tujukan untuk kejelekan, pasti akan berubah menjadi haram. Hadirin jamaah Jum'ah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin semua wasilah diharamkan, dan juga tidak mungkin semua wasilah dihalalkan. Andaikan diharamkan, bayangkan mata yang fungsinya untuk melihat, kalau memang diharamkan tentu fungsinya akan tidak baik. Kalau memang fungsinya mata untuk melihat hal-hal yang baik, pasti akan menjadi hal yang baik juga. Dan andaikan diharamkan, bagaimana seorang burung, bagaimana hewan burung yang bisa terbang, andaikan tidak punya wasilah sayapnya, tidak mungkin burung tersebut akan bisa terbang. Hadirin jamaah Jum'ah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sudah menegaskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu ala dini kullih. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memenangkan agama yang hak, yaitu agama dinul Islam, yang mana kata ar-rasul itu adalah wasilah. Bayangkan kalau kita tidak ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya seluruh dunia, dan tidak mungkin juga kesalahan-kesalahan Sayyidina Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya lantaran berwasilah membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan tidak mungkin, andaikan Nur Muhammad tidak diciptakan, tidak mungkin hari ini, detik hari ini, kita tidak mungkin akan melakukan sholat Jum'ah di Yayasan Masjid Baitul Amin yang tercinta ini. Dengan adanya Rasulullah, tentunya kita wajib bersyukur. Yang menjadi pertanyaan besar untuk kita semua, sudahkah kita membaca sholawat? Sudahkah kita cinta kepada Rasulullah? Musola, masjid, bahkan sekolahan sering mengumandangkan sholawat. Yang menjadi pertanyaan besar untuk kita, sudahkah hati kita cinta untuk membaca sholawat? Tanya kepada diri kita masing-masing. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus, kata Ar-Rasul? Apakah Allah tidak mampu sendiri? Pasti Allah akan mampu. Karena manusia yang sangat lemah, manusia yang banyak salah, yang banyak dosa, pasti kita membutuhkan yang namanya bimbingan. Contoh saja, kita ingin belajar Al-Quran, mulai dari huruf A sampai Ya, tentunya membutuhkan yang namanya sang guru. Kalau kita hanya belajar, kita lihat zaman sekarang, bangga dengan kita menonton YouTube, bangga kita menonton internet, kita belajar dari internet. Yang menjadi pertanyaan besar untuk kita, siapa gurunya orang tersebut? Para ulama menegaskan, man laisa lahu saikhun fasaikhu syaitanun. Barang siapa yang tidak mempunyai guru, berarti gurunya adalah syaitan. Apapun yang kita kerjakan, ilmu yang kita lakukan, terkhusus membaca Al-Quran, wirid dan lain sebagainya, apalagi menyinggung hal Al-Quran, tolong ditasheh dengan gurunya, supaya kita biar tidak salah langkah, supaya kita biar tidak salah faham. Yang lebih menakutkan, fahamnya salah, sesat dan menyesatkan. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebenarnya sudah faham apa itu wasilah. Rukun Islam juga sudah kita lakukan, tentunya membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Kalau kita ingin masuk agama Islam, pasti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, kalau kita ingin kuat agama kita, tentunya kita melakukan sholat 5 waktu. Karena sholat hukumnya adalah wajib. Tidak barang siapa yang mungkin tidak mampu atau belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan semoga mereka-mereka terkhusus yang sholat di Yayasan Masjid Baitul Amin ini, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan lantaran kita sholat, fa insyaallah agama kita menjadi kuat. Kalau kita bermalas-malasan ibarat rumah tanpa tiang, tidak mungkin rumah itu akan berdiri kokoh. Sekuat apapun bingkainya, tapi kalau cagaknya tidak kuat, pasti akan roboh suatu saat. Yang ketiga, zakat. Kita sebenarnya sudah paham, berulang kali kita melakukan zakat. Tentunya dengan lantaran zakat, wasilah berzakat, insya Allah rezeki kita akan dijauhkan dari kotoran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibarat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ibarat orang yang selalu makan, akan tetapi enggan untuk mengeluarkannya. Coba bayangkan, kita tidak bisa mengeluarkan angin saja di dalam perut kita, tidak bisa keluar, berjuta-juta uang akan keluar.
Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita diberikan kemampuan, sudah saatnya berzakat. Marilah untuk membersihkan harta kita, wasilah dengan zakat. Insya Allah kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya asyam, puasa di bulan Ramadan. Kita lihat sekarang banyak fenomena waktu maghrib banyak yang hadir di dalam masjid. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan besar untuk kita, sudahkah dia berpuasa? Tapi para ulama kita mengajarkan, meskipun orang tersebut belum mampu berpuasa, ajaran para alim ulama, terkhususnya Nahdlatul Ulama, mengajarkan kepada kita semua tetap pakai adab, tetap memakai sopan santun yang baik berbicara kepada siapapun. Karena andaikan ilmu kita luar biasa, bahkan sampai geraji angin, bahkan hafal Al-Quran, hadis, akan tetapi akhlak kita sangat jelek, sama sekali kita tidak mempunyai ilmu. Hadirin jamaah Jum'ah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata Ar-Rasul adalah wasilah kita. Contoh yang sangat jelas, kalau kita ingin kipas angin, air yang dingin, dan tidak mungkin kita langsung tancapkan ke setrumnya, akan tetapi pasti kita membutuhkan wasilah yang namanya kulkas, wasilah yang namanya kipas angin, supaya kita bisa dingin badan kita. Kalau kita memang mampu langsung kita tancapkan ke sumbernya, pasti kita tidak akan mampu. Karena dengan ada wasilah, ada pelajaran yang sangat indah. Karena Allah juga mengajari kita, dan Allah juga mampu semuanya. Kenapa pakai kata Ar-Rasul? Karena untuk memudahkan kita semua. Karena Quran sudah menjelaskan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Dan Allah mampu, tanpa Rasul pun mampu untuk memilih siapa yang menjadi Rasulnya. Kalau kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita wajib punya al-wasilah. Ditegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, carilah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita berhikmah, yakin kepada ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, diberikan kesuksesan dalam dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu ghafirun al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min adibadil hakim wa taqul minni wa kunna innal ghafurur rahim fastaghfiruna wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الأنوار والجبل الأزهر وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ومن دم بسن إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمة أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين برحمة أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قيد الحاجات برحمة أرحم الراحمين اللهم ابعد عن بلادنا الوباء والغلا والغبا والفتن ما ضر منها وما بدت اللهم ابعد عن مصرنا وسائر بلاد المسلمين الوباء والغلا والغبا والفتن ما ضر منها وما بدت عن بلادنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ومن فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة